Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia. Dan sekarang kita akan kembali mereview Satria Garuda Bima. Untuk beberapa review sebelumnya, review dari episode 1 sampai 15, bisa kalian lihat di sini, udah aku buatin playlistnya. Sekarang kita akan menonton sekaligus mereview episode 16 sampai 20. Jadi pertama aku tonton dulu, habis itu aku review. Oke, sekarang aku mau nonton episode 16. Jadi di episode sebelumnya terjadi cekcok antara Azazel dan juga Topeng Besi. Si Topeng Besi kesel karena Azazel sudah mencuri posisi Panglima dari dia gitu kan. Lalu si Topeng Besi juga khawatir karena dia ngelihat ingatan Azazel sepertinya gampang kembali. Ingatan cuci otaknya masih lemah gitu kan. Makanya dia berusaha menyelesaikan semua masalah dengan cara memusnahkan Azazel. Dia meledakkan pesawat tengkorak dengan Azazel masih berada di dalamnya. Apa yang terjadi? Of course lah Azazel selamat. Azazel bukan tipe ksatria yang bisa dimusnahkan segampang itu gitu kan. Akhirnya Azazel selamat dan langsung menyerang si Topeng Besi. Terjadi pertempuran di antara mereka. Awalnya aku kira si Topeng Besi bakalan mati di sini. Tapi ternyata enggak. Rasputin datang dan melerai mereka. Kalian dilarang untuk saling bertarung. Kalian harus mati dan bertarung demi aku. Bukan saling bertarung tak ada gunanya seperti ini. Rasputin ini kejem banget ya, tapi banyak monster yang setia sama dia gitu loh. Lalu si Topeng Besi bilang, tapi yang mulia, dia ini berbahaya. Dan Rasputin langsung paham, langsung klik. Oke, Topeng Besi, aku tugaskan kau untuk menyerang Bima. Cari Bima sekarang. Lalu Azazel, kau kembali ke markasku. Kita bicara. Dan akhirnya Rasputin langsung memancing ingatan Mikhail, memancing kembali ingatan Azazel, dan dia proses cuci otaknya ternyata lumayan lemah. Ingatan Azazel semuanya kembali. Dia langsung menyerang Rasputin, tapi of course ini Rasputin gitu kan, dia lebih kuat. Akhirnya Azazel kembali disiksa lagi, dan aku agak berkaca-kaca sih lihat adegan ini. Azazel berteriak meronta-ronta di bawah gitu kan, mengutuk Rasputin, tapi Rasputin bilang, aku nggak peduli, aku akan berusaha untuk membuat kalian berdua, kau dan Bima, kakak beradik untuk saling bunuh. Dan adegan itu. So, kita kembali ke si Topeng Besi. Dia disuruh untuk mencari Bima. Terjadi pertempuran di antara mereka. Power Stone merah melawan Power Stone biru. Dan si Topeng Besi akhirnya menggandakan diri. Dia jadi dua. Dua Topeng Besi melawan satu Bima. Aku agak bingung ini. Apakah ini kekuatan khusus dari Power Stone biru? Ataukah ini adalah kekuatan dari Power Stone, jadi Bima dan juga Azazel juga bisa menggandakan diri? Aku masih belum tahu. So, Bima kewalahan of course melawan dua Topeng Besi sekaligus. Dan di adegan terakhirnya, Bima diserang oleh Topeng Besi dari dua arah yang berbeda, kanan dan kiri. Dan kayaknya nggak ada kesempatan untuk menghindar sama sekali. Dugaanku benar ternyata, Bima ternyata juga bisa ikutan menggandakan diri. Dan dengan ini Bima menangkis dua serangan dari Topeng Besi. Lalu terjadi sebuah pertempuran antara dua Topeng Besi melawan dua Bima. Dan dua Bima ini masing-masing memanggil Heliosnya sendiri. Ada dua Helios gitu kan. Lalu terjadi sebuah adegan yang sangat krusial di serial Bima. Bima mencongkel Power Stone biru dari tangan si Topeng Besi. Dan sekarang si Power Stone biru ada di tangan Bima. Dan ya di sini ada dua hal yang bikin aku kecewa sih. Pertama, saat Bima mengambil Power Stone biru itu, aku mikir, oh Power Stone biru mungkin bakalan dikasih ke orang lain ini. Ke salah satu sahabat dari Rey. Mungkin akan muncul seorang ksatria baru untuk membantu Bima, pemegang Power Stone biru. Tapi ternyata enggak, Power Stone biru itu justru ditaruh Bima di dirinya sendiri. Jadi Bima sekarang punya dua Power Stone, merah dan juga biru. Dan disinilah terjadi kekecewaanku yang kedua. Saat Bima memasukkan Power Stone biru ke dalam dirinya, aku berharap ada form baru. Karena kita udah lihat Power Stone merah menciptakan Bima, Power Stone hitam menciptakan Azazel. Power Stone biru, aku pengen ada form baru, tapi ternyata enggak gitu kan. Wujud Bima masih gitu-gitu aja. Power Stone biru cuma nambahin cakar biru yang ada di tangannya gitu kan, senjatanya si Topeng Besi. Dan iya, aku agak kecewa sih jujur. Tapi intinya, dengan kekuatan ini akhirnya Bima dapat mengalahkan si Topeng Besi. Si Topeng Besi musnah, dia kalah. Selamat tinggal si Topeng Besi. Dan di saat itulah, ingatan Azazel sudah murni kembali dicuci otak dan dia disuruh untuk melawan Bima. So, Bima sekarang mendapatkan dua Power Stone merah, Power Stone biru, melawan Azazel yang cuma punya satu Power Stone. Of course, aku pasti mikir, oh Bima pasti bakalan ngalahin Azazel dengan sangat gampang. Tapi ternyata enggak.
Bima ini lumayan lumayan karena dia ini adiknya gitu loh. Karena yang dia lawan ini adiknya. Jadi dia menahan diri, sangat-sangat menahan diri. Terjadi pertempuran yang panjang di antara mereka dan mayoritas Bima adalah hanya menahan diri, hanya melindungi diri gitu kan. Dan disinilah terjadi kesalahan yang sangat besar. Azazel mencuri Power Stone milik Bima. Akhirnya wujud Bima hilang, kembali ke wujud manusia Rey, dan di saat itulah Rey memanggil nama adiknya. Reza, aku tahu kau di situ. Dan di saat itulah Azazel mulai agak-agak terganggu lagi pikirannya. Karena dia udah melihat wujud kakaknya sebagai manusia dan manggil-manggil namanya. Dan Azazel pikirannya terganggu, dia marah, dia melepaskan 2 Power Stone yang dia curi dari Bima. Lalu dia kembali ke pesawat tengkoraknya. Azazel kembali ke pesawat tengkoraknya. Dia marah dan bingung. Kenapa dia nggak bisa memantapkan diri untuk membunuh Bima? Dan di saat itulah muncul sebuah pesawat tengkorak yang lain. Mereka adalah kiriman dari kerajaan Voodoo. Isinya siapa? Isinya ada 4 monster sekaligus. Dan mereka ternyata bukan monster sembarangan. Mereka diutus sebagai pengganti si topeng besi. Mereka adalah Shadow Crisis, pasukan elit yang diperkuat oleh Power Stone, sang Ultimate Four dari kerajaan Voodoo. Anggotanya ada 4. Pertama ada Karax, si monster gagak dengan kekuatan es. Lalu ada Zakros, si monster kambing dengan kekuatan portal sihir. Lalu ada Vargulf, si monster singa dengan kekuatan gelombang suara. Dan terakhir ada Fireliver, si monster kelelawar dengan kekuatan yang masih misterius. So, ya, jadi mereka adalah para pemegang Power Stone. 4 Power Stone ada di mereka. Power Stone hitam ada di Azazel. Sementara Power Stone merah dan biru ada di Bima. Sudah ada 7 Power Stone ini dan masing-masing ada pemiliknya. Shadow Crisis disuruh untuk bekerja sama dengan Azazel untuk menguasai bumi dan juga memusnahkan Bima. Tapi Azazel menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Akhirnya Shadow Crisis memutuskan untuk berusaha sendiri. Yang pertama muncul adalah Zakros yang berusaha menyerang Bima dengan cara menculik Rena. Karena menurut dia, keluarga ini adalah kelemahan terbesar dari manusia. Karena mereka akan berusaha melindungi para makhluk lemah ini. Akhirnya Rena diculik dan dibawa ke sebuah dimensi yang dibuat oleh Zakros. Zakros ini ternyata bisa menciptakan sebuah dimensi buatan. Apakah ini kekuatan dari Power Stone ungu? Kalau iya, ini bakalan keren banget sih kalau Bima bisa mendapatkan kekuatan ini gitu kan. Akhirnya Rena diculik di situ. Bima akhirnya ikutan masuk untuk mencari Rena ke dimensi buatan itu. Terjadi pertempuran antara Zakros dan juga Bima. Dan Zakros ini mampu mengeluarkan portal dimensi gitu kan. Tempat dia kabur. Tiap kali mau diserang, dia masuk ke dimensi itu. Lalu muncul di tempat lain untuk menyerang Bima dari belakang gitu kan. Dan pada akhirnya Zakros berhasil menyusupkan tangannya ke dada Bima untuk mendapatkan Power Stone merah. Dia udah megang tuh Power Stone merah. Tinggal ditarik doang. Dan episode berakhir di situ. Saat Zakros menyusupkan tangan di dada Bima untuk mencuri Power Stone merah, Bima ternyata juga ikutan menyusupkan tangan ke dada Zakros untuk mencuri Power Stone ungu. Dan akhirnya terjadi momen tarik-menarik di antara mereka ya. Ini seru banget. Pokoknya satu episode ini isinya pertarungan antara Bima melawan Zakros. Zakros ini ternyata merepotkan sekali. Terjadi sebuah pertarungan yang sangat panjang antara Zakros melawan Bima. Dan Bima ini kewalahan banget. Aku belum pernah ngeliat Bima sampai kewalahan seperti ini. Pertempurannya panjang dan Bima benar-benar ada di ujung-ujung kekalahan gitu loh. Dan ternyata apa? Bima ternyata ada dalam hipnotisnya Zakros. Jadi sepanjang pertarungan yang panjang itu ternyata Bima bertarung melawan dirinya sendiri. Zakrosnya ngeliatin dia dari jauh aja santai-santai gitu. Jadi ini terjadi di dunia ilusi. Kekuatan Zakros ternyata adalah ilmu sihir untuk menghipnotis dan menciptakan dunia buatan, dunia fantasinya sendiri. Dan di saat itulah Rena berteriak untuk menyadarkan Bima. Aku agak-agak flashback ke film Gundala ya, saat Gundala dihipnotis sama sang pembisik. Lalu Merpati berteriak untuk menyadarkan dia. Setelah itu Randy muncul memegang Helios dan menyerang Zakros dengan Helios. Akhirnya hipnotisnya pecah, Bima sadar. Bima akhirnya memegang kembali Helios dan menyerang si monster Zakros ini dengan kekuatan 2 Power Stone, yaitu Power Stone merah dan Power Stone biru. Dan di saat itulah Zakros kalah. Tapi Bima ini sibuk dengan Randy dan Rena sampai dia nggak ngeliat kalau Power Stone ungu ini udah muncul dan gak diambil gitu loh. Padahal main itu bisa jadi sumber kekuatan yang bagus. Akhirnya Power Stone ungu ini kembali diambil sama Rasputin. Di akhir episodenya ketika mereka merayakan kemenangannya, muncul Karax si monster gagak dari atas langit. Lalu dia bilang, jangan senang dulu. Zakros itu adalah yang terlemah di antara kami.
dan dia mengejek Bima. Jadi kau adalah Satria Garuda yang tidak bisa terbang. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bertarung melawan aku di atas langit. Episode 16 sampai episode 19 ada banyak sekali hal yang terjadi. 4 episode ini kerasa intens banget, bener-bener kerasa intens banget. Dimulai dengan ingatan Azazel yang mulai kembali, lalu dicuci otak lagi, dan akhirnya begitu melihat wujud Bima sebagai Rey, wujud manusia, kakaknya sendiri, memanggil-manggil namanya, Reza, ingatannya mulai keganggu lagi. Dan ini menunjukkan sekuat apapun ilmu cuci otak yang dimiliki oleh Rasputin, tetap lebih kuat ikatan persaudaraan yang dimiliki oleh mereka. Dan ini bikin aku sedih juga sih, karena mereka berdua di pihak yang berbeda gitu kan. Azazel meskipun dicuci otak, tetap dia ada di pihak yang berbeda gitu kan. Jadi, of course, pada akhirnya Bima akan melawan Azazel. Dan aku agak bingung juga ini akan berakhir gimana. Aku agak takut kalau nanti mau nggak mau Bima harus mengalahkan Azazel, harus membunuh Azazel. Semoga aja enggak ya. Oh ya, lalu juga ada kisah tentang si topeng besi. Kita akhirnya mengucapkan selamat tinggal, si topeng besi akhirnya mati di sini. Dan Bima mendapatkan Power Stone biru yang akhirnya menambah kekuatannya. Lalu terakhir adalah kemunculan Shadow Crisis sang Ultimate Four dari Kerajaan Fudo. Dengan 4 monster yang memiliki Power Stone, ini bakalan jadi ancaman yang sangat besar bagi Bima gitu kan. Kita udah ngeliat seberapa merepotkannya si Zakros. Dan aku agak terganggu banget loh. Setelah kematian Zakros, Bima ini nggak mengambil Power Stone-nya. Kenapa? Padahal dia udah tahu kalau monster-monster ini memiliki Power Stone. Dan dia udah tahu kalau dia mengambil Power Stone itu bakalan memberikan dia upgrade gitu kan. Karena dia udah merebut Power Stone biru dari si topeng besi. Jadi dia tahu dong ya. Tahu dong. Tapi ya kenapa? Di bagian ini kerasa banget plotnya sangat lemah. Karena nggak ada satupun alasan bagi Bima untuk meninggalkan Power Stone itu begitu aja gitu loh. Karena dia tahu itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Setidaknya kalau dia nggak mau pakai kekuatan itu, ya dia simpen biar nggak balik lagi ke kerajaan Fudo, ya kan? Jadi ya untuk bagian ini kerasa lemah banget, aku kurang suka sih. Tapi overall 4 episode ini bener-bener kerasa intens banget. Aku suka banget dengan kemunculan Shadow Crisis sebagai ancaman baru. Ini keputusan yang bagus banget menurutku. Karena kalau kita terus-terusan untuk fokus kepada Azazel, kita bakalan bosen sama Azazel. Jadi sebelum kita bosen sama Azazel, dimunculkan Shadow Crisis untuk menggantikan dia, untuk membuat Bima repot, dan mereka juga sama-sama kuat gitu kan. Mereka juga sama-sama pengguna Power Stone. Jadi ya aku excited banget untuk melihat 3 Shadow Crisis yang lainnya setelah Zakros akhirnya kalah. Episode-episode selanjutnya bakalan aku review di video berikutnya. Jadi buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek video-videoku yang lainnya, ada banyak sekali video menarik seputar para superhero Indonesia. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Sampai jumpa di videoku yang berikutnya.